Kelihatan tau generasi tubuh sama shonen sama generasi tubuh yang beda dengan. Gedenya gitu-gitu dong ya. Ya kayak gini. Tapi beda lah. Kita bisa lihat lah auranya tuh kerasa gitu. Iya. Gua Paul. Gua Digo. Dan menurut kita Kalau lu ngaku suka anime, minimal sekali seumur hidup lu harus nonton Dragon Ball Z. woi. Gue suka anime dan untungnya gue udah nonton Dragon Ball Z, Paul. Betul, itu wajib sih. Lu masalah suka atau enggak, Itu belakangan ya. terserah. Ya. Karena ini kita digadang-gadang nih Dragon Ball Z adalah the grandfather of shonen, of anime. Betul. Kayak Dan gitu tuh. di sini kita akan ngebahas Kenapa Dragon Ball Z Iya. kayak gitu ya sebesar betul. itu. Ini adalah episode kedua dari DB1 guys. Minggu lalu kita baru bahas Dragon Ball, Dragon Ball. dari Goku ketemu sama Bulma mencari ketujuh bola naga untuk memanggil Shenlong, Iya. sampai akhirnya mengalahkan Piccolo dan akhirnya menikah dengan Cici. Tuh, berarti kayak kalau manusia tuh kayak seperempat hidupnya gitu loh. Dragon Ball tuh kan seperempat hidupnya Goku di awal-awal kan. Dan ini kita lanjut Ke setelahnya ya. Ini Iya. kayak picks up after gitu sebenarnya. Betul. Nah, jadi ini adalah Dragon Ball Z, orang-orang yang anime yang paling salah satu yang paling terkenal sih di Kan. Ya. Dan Ya. dari Dragon Ball-nya pun Dragon Ball Saga semuanya Z yang paling favorit lah. iya. Paling favorit orang-orang semua. Dan top of mind-nya adalah Dragon Ball tuh Ya. Z, Goku gitu loh. Betul. Jadi tentang apa sih Dragon Ball Z Anjir. ini? Soalnya Dragon Ball Z tuh nge-picks up right after Dragon Ball kan. Karena kita kemarin di episode kemarin juga bilang itu kayak Dragon Ball akhir tuh kayak prolog dari Prequelnya betul. ya kayak prequelnya dari Dragon Ball Z kan. Iya, betul. Jadi emang Dragon Ball Z ini buat yang gak nonton Dragon Ball tuh agak bingung kenapa tiba-tiba Ya. Goku udah punya anak, kenapa dia berantem sama Raditz dan segala macam. Hmm. Nah, cuman kan dalam sebuah cerita, apalagi kalau manga gitu kan harus ada sesuatu yang baru kan, Ya. yang diintroduce kan. Mm-mm. Gimana kasarnya Dragon Ball ini yang udah Ya. Goku adalah karakter yang paling kuat, Ya, dia di Di Dragon dunia. Ball digambarnya dia paling kuat kan. paling kuat di dunia. Gimana cara lu bisa nge-elevate ceritanya? Ya, gimana lu kasih tantangan baru buat Goku gitu loh. Iya, dan minggu lalu kita udah bilang kalau misalnya ada di atas langit Masih ada langit. Ya. Tadi ditunjukkan lah kalau misalnya benar ada langit baru, dan kita mendapatkan satu hal yang gue nggak nyangka bakal ke arah sini, Yang mana tuh? yaitu adalah Goku alien. Oh, karena di awal banget langsung di setup sih kalau lu tuh ya lu bukan dari bumi ternyata Goku selama ini. Iya, dan ini di setup dengan sangat bagus loh. Maksudnya kayak gini, ada alien datang, gue mencari Kakarot. Mana Kakarot gitu kan? Ya. Wah, siapa nih? Siapa sih ini Kakarot ini gitu kan? Ya. Terus kayak ketemu sama Goku kan, lu, wah gua, iya karena lu itu adalah Saiyan, nama asli lu Kakarot, anjir. Damn. Ya langsung itu sih langsung membuka banyak possibility dan membuka pertanyaan-pertanyaan baru sih. Betul, dan habis itu kan kita juga mendapatkan karakter baru seperti Gohan, dan juga mereka temenan, dia akhirnya Ya. temenan tanda kutip dengan Piccolo. Nah itu itu yang menyenangkan juga sih, yang seru banget lagi dengan karakter Piccolo-nya sih. Betul. Abis itu yang gua gak nyangka kedua, Apalagi? Akira Toriyama Heeh. berani-beraninya di awal arc itu kayaknya baru 5 episode pertama gitu, Ya. bunuh Goku. Wow. Karakter yang udah ngikutin seriesnya, kita ikutin dari awal, udah disukain segitu banyak orang, baru mulai Z langsung mati. Betul. Iya benar. Tuh karena kayaknya Akira Toriyama itu mempunyai visi kok. Weh. Oke, Rotorema tuh mempunyai visi dan misi Iya. untuk mensukseskan. Kayaknya Dragon Dragon Ball Ball Z ini pengen juga buat semacam menceritakan passing the torch. Ya, kayak ngoper. Ini yang ngebawa cerita Dragon Ball Z ini dioper gitu kan. Pengennya Sebenarnya. begitu, Ya, di kelihatan setup. banget sih, kelihatan banget sih. Iya, ke mana, ke anaknya Anaknya itu Gohan. Son Gohan gitu kan. Ya karena ya awalnya kan gitu, kelihatan banget sih awalnya karena kita lihat ya tadi Goku mati, pindah ke Afterlife, abis itu wah ini
bahaya nih lawan Fight Science ini Raditya dan Vegeta nih gimana? Raditya mati ya malah ya. Iya. Vegeta nih gimana lawannya nih? Yaudah Gohan latihan lah. Latihannya sama siapa? Sama musuhnya di Dragon Ball aja. Keren banget kan. Latihannya sama Piccolo anjing. Training arc sama Piccolo. Betul, abis itu kayak pokoknya kita harus Raditya bilang, iya dalam 3 tahun akan ada Saiyan yang jauh lebih kuat datang ke sini Ya gitu karena ini kan karena dia manggil terus bilang oh di sini ada Dragon Ball, makanya dicepuin lah ada Dragon Ball. Oh jatuh Vegeta OTW tapi masih lama. Iya, Masih waktu belajar. 3 tahun. 3 tahun kan. training arc. Ya udah, oke. Gua akan berlatih karena katanya ada guru-gurunya lagi di dunia sana. Iya. Ntar pas udah 3 tahun lu hidupin gua akan balik ke bumi. Sementara itu lu Piccolo tolong ajarin Gohan. Dan padahal Piccolo tuh posisi di situ masih apa ya semi jahat di mana dia ya masih pengen ngalahin Son Goku untuk menguasai dunia gitu loh. Tapi dia mengesampingkan itu Ya karena karena ini lebih bahaya lagi nih. Dia ternyata punya rationality gitu loh tuh kayak oke, ya dari dulu nih fokusnya baru gue bisa ngalahkan Goku. iya, baru kita diintroduce lagi sama karakter-karakter lain yang Iya. dulu tuh sebagai legacy dari Z Fighter yang sekarang kita tahu ya, Krillin, Tenshin Han, Yamcha, Keren banget lagi dan Chiatsu gitu kan. Yo, masih ada sih masih. Masih, dan mereka latihan 3 tahun sampai akhir lah, nyampe lah si dua Saiyan, Vegeta dan Nappa. Oh iya dia bawa Nappa. Betul. Bawa Nappa. Oh, itu kita pertama kali lumayan kenal Vegeta gitu kan. Kita juga nggak expect ya kita sekarang tahu Vegeta udah jadi kayak apa sih namanya? Jadi Bapak rival. rumah tangga. Oh iya. Iya. Jadi bapak rumah tangga juga udah jadi suami takut istri. kita nggak expect karakternya akan seperti itu. Makanya kita lihat nih, wah ini karakternya sangat prideful. Ya pokoknya ini penggambaran Saiyan banget lah. Iya. Inilah Saiyan tuh personifikasinya tuh Vegeta gitu. Iya. Seorang yang haus akan pertarungan, pengen tambah kuat, petarung lah. Sparta. Sparta emang bener mereka ras warrior race gitu kan. Iya. Kelihatan banget. Dan ini langsung kerasa Akira Toriyama itu nggak main-main pada saat ini ya. Bikin power scalingnya. Dulu kan waktu lawan Piccolo itu rasanya susah banget. Mereka udah latihan 3 tahun, Ya. nggak ada apa-apanya pak lawan Nappa. Oke, lawan Saibamen mungkin itu kesalahannya Vegeta dan Nappa buat Anjing saya banget. apa namanya meremehkan Z Fighter kan. Ya. Which yang gue pengen bilang, kalau misalnya Yamcha nggak meledak, mereka nggak tahu kalau misalnya Saibamen bisa kamikaze. Oi. Ya bisa meledak tuh yang ini yang ikonik itu. Iya. Ya itu guys, itu lahirnya apa foto legendaris banget itu. Yamcha pose bilang. Yamcha pose. Tapi itu pun ada serve purpose gitu. Ya. Z Fighter gak bakal tahu kalau misalnya Saibamen bisa segitu nggak Gitu. segitunya buat segitu nggak dihargai sama Vegeta sampai mau meledakkan diri buat ngalahin musuhnya Iya. gitu. I mean Napanya pun juga tidak dihargai Vegeta bro. Betul. Iya I mean ya kita ngeliat seberapa menacingnya Vegeta di situ sih. Iya. Dan Nappa juga akhirnya dibuat sekali lagi oleh Akira Toriyama buat ditunjukin kalau misalnya setelah 3 tahun belajar sama King Kai, segini sekarang Goku nih. Oh, jadi bener ini balik lagi kayak yang kemarin kita bilang juga sih yang kayak di atas langit masih ada langit tapi Goku tuh nembus aja terus gitu loh. Iya. Dan kita nggak pernah wah, anjir ini bisa sejauh apa gitu kayak nggak ada batas aja buat Goku rasanya. Ya kan waktu itu dia balik kan. Ya itu selalu rasanya sama sih kayak diburu-buru gitu kan kayak Goku baliknya tuh nggak pakai Dragon Ball kan nggak salah ya. Dia lari pak. Lari kan? Dia dihidupin Terbang. dulu sama Dragon Ball. Iya. Habis itu dia harus balik ke ini ke yang Ya ke tempat. gerbang underworldnya itu kan Iya. karena dia cuma dihidupin doang tapi nggak ke teleport balik ke bumi kan. Jadi Iya. kayak terbang lagi ke apa serpent ininya gitu. Kayak Dulu jalan. Setelah udah jago langsung terbang. udah bisa terbang. Udah ciu gitu. Ya, dapat tense-nya sih, dapat tense karena di bumi selama di bumi kan Vegeta massacre kan sebenarnya kan. Iya, Nappa tuh nge-kemek itu Pak. Krillin diapain sama mereka, Iya. Piccolo sampai mati Piccolo kan di situ kan demi menyelamatin Oh, Gohan. iya lagi. Wah, Pak, Oh itu keren banget. Piccolo musuhnya. Iya, Goku yang pengen menguasai dunia, pengen ngalahin Goku, mengorbankan diri. ngorban diri buat anaknya. Buat Goku. anak dari musuhnya. Keren banget kan. Iya. Gue suka banget Piccolo, keren banget. Tenshin Han kehilangan tangannya, Chiatsu. Chiatsu ini kan Sabdistra kan.
Dia self destroy kan. Oh, itu pokoknya kayak ada emosional banget. Dan ini kita masih arc pertama anjir. Iya, Kita baru masuk ke Z. iya, ini kayak baru berapa? 15 episode pertama. Sekian nih ya, Satu 20. season itu. Satu Satu season tuh udah segitunya gitu loh. Ya jadi lumayan dark loh. Akhirnya sampai Goku nyampe, barulah ngalahin Nappa, dikemek Nappa. Iya. Nappa langsung dibunuh Pak sama Vegeta Pak. Iya, gak berguna loh. Dar, anjing. Sama itu dia kalah sama orang dengan power level lebih dari 9.000 aja kalah. It's over 9,000. Damn. Dan akhirnya kita mendapatkan pertarungan yang paling ikonik pertama Ya, dalam Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Yaitu adalah Vegeta dan Goku. Oke, ini ada hal menarik Go. Aku suka hal menarik. Iya kan? Apa itu? Ini yang gue baru notice setelah gue riset lagi tentang buat episode ini nih ya. Dari dulu pas Dragon Ball, Ya. semua musuh Goku selalu digambarkan lebih gede dari dia. Secara fisik nih. Secara fisik Oke, ukurannya lebih gede. Oke. lebih gede dari dia semuanya dari awal kayak misalnya Tien Shin Han, King Piccolo dan segala macam buat menunjukkan kalau misalnya kayak David lawan Goliath gitu loh, Daud lawan Goliath. Iya. Gimana orang yang kecil ini bisa mengalahkan sebuah batasan yang sangat besar. Iya. Tapi akhirnya Toriyama nge-flip tropes ini. Akhirnya semua musuh di Dragon Ball Z itu lebih kecil dari dia. Hold up. Vegeta lebih pendek dari dia. Ya benar. Frieza lebih pendek dari dia. Bu lebih pendek lebih kecil dari dia. Iya, Evil Boy ya. Iya, Bang. Tapi Cell lebih tinggi daripada dia. Kan dia bukan musuhnya Goku. Wait, bener sih. Iya kan? Kenapa lu tahu kenapa? Apa background dari kenapa ini di flip gitu? Menurut banyak orang yang gue nonton dan gue coba ajak ngobrol adalah buat nunjukin kalau misalnya justru yang kecil ini yang powernya tuh jauh lebih gede gitu loh. Lu gak bisa underestimate kayak kecil-kecil cabai rawit gitu loh. Oke, jadi nggak dia pengen kayak apa ya stereotip villain yang kuat dan segala macam tuh nggak mesti yang besar, nggak mesti yang apa gitu ya? Iya, karena udah kelar tuh apa namanya anatomi Daud lawan Goliath. Oh, ini Tapi pink. di flip nih. Enggak. Gitu. Gue gak notice sih, kalau lu gak ngomong gue gak notice sih, gak nyadar sih. Dan selalu digambarkan musuh-musuhnya itu selalu digambarkan apalagi di manga dan animenya selalu berdiri lebih tinggi dari Goku. Walaupun lebih pendek, lebih kecil secara badan, selalu lebih tinggi. Goku dan Vegeta pertama kali Goku tuh di gunungnya lebih pendek. Oh, Vegeta lebih tinggi. Waktu Frieza lawan Goku juga sama tuh. Goku Frieza selalu duduk yang lebih tinggi gitu loh. Walaupun dia lebih kecil badannya. No. Jadi gambarnya adalah digambarkan kayak ya masih jauh levelnya gitu loh. Ya, tapi itu menunjukkan bahwa sejauh level itu Goku pun bisa menembus itu gitu. Betul. Kan. Sejauh apapun dia jaraknya sama musuh dia akan sometimes itu akan catch up gitu kesan. Betul, karena digambarkan banget Goku lawan Vegeta tuh. Vegeta lebih jago dari Goku. Iya, pada mungkin saat itu. karena mungkin lebih pengalaman kali ya, karena selama dia di sana kan dia sebagai Saiyans dia conquering segala macam. Iya. Dia sebagai anak buahnya Frieza gitu kan. Dan skill berantemnya kan lebih jago Vegeta Iya, kan. Dia setelah lawan semua di luar angkasa gitu. Iya. Gimana cara ngalahinnya kan? Kaioken. Itu pure itu power up yang simple sebenarnya kan. Iya. Coba ngekali lipat kekuatannya doang gitu kan. Iya, tapi beban di badannya pun Bertambah juga. bertambah. Ya. Itu Simple itu. simple dan Sebenarnya keren sih. keren banget Pak. Dan akhirnya kita mendapatkan dari salah satu momen ikonik lagi. Ini akan banyak sih momen ikonik ini. Nggak, Zini sangat melahirkan banyak yang ikonik sih. Iya. Kita di Dragon Ball kemarin kita bilang melahirkan apa jurus yang ikonik itu Kamehameha. Ini melahirkan transformation yang sangat unik loh di Zini. Iya, dan banyak momen-momen ikonik yang akhirnya pun di reference ke Iya, reference ke anime Anime lain, lain. tontonan lain, Iya. jadi meme, whatever gitu. itu adalah salah satu beam struggle pertama kita. Galick Gun lawan Kamehameha tuh Itu pertama ya? Di situ ya? Iya, pertama. gimana kayak ngadu gitu ya, ngadu. Dan itu rasanya kayak anjir, kalau kalah nih tamat bumi. Karena yang paling kuatnya Goku kalah sama Vegeta. Gimana Iya. dong gitu. Kenapa akhirnya kalah Pak? Goku. Spoiler ya. Wah, banget. Spoiler alert buat yang belum nonton Dragon Ball Z. Kalah Goku.
Kalah. Karena Vegeta emang lebih jago dan Vegeta pun akhirnya mengeluarkan Ozaru kan. Ya benar. Ya itu berarti akhir dari arc itu pasti arc sendiri ya, arc Vegeta ya. Saiyan Saga. Saiyan Saga bilangnya ya. Saga dari Raditz sampai akhirnya Vegeta. Hmm. Dan abis itu Goku ingat kalau misalnya dia tuh nggak sendiri kan. Deng. Orang-orang yang kita pikir lemah itu ngebantuin loh buat ngalahin Vegeta loh. Yang motong ekornya Vegeta siapa? Ya Jirobe anjir. Kita mikirnya kayak dia si orang kayak comic relief doang apa gimana gitu ya Jirobe ya. Datang. Iya. Terus yang Gohan lagi udah kalah nih. Vegeta udah mau ngalahin Gohan. Siapa yang ngedebas dari belakang? Ya Jirobe anjir. Jirobe. Goat anjing best boy. Goat tuh orang tuh MVP di Dia selalu kayak min clutch gitu ya. Selalu akhir-akhir gitu. Iya benar. Dan akhirnya Goku memakai Spirit Bomb pertama kali. Yang kecil, masih kecil kan. Walaupun akhirnya dikasih Krillin dan Gohan ya. Untuk mengalahkan Vegeta. Itu pertama kali pakai Spirit Bomb ya? Iya kan baru diajarin sama King Kai kan. Pokoknya diajarin tuh Kaioken sama Genki Dama. Ya tapi Genki Dama kalau nggak perlu nggak usah dipakai apa gimana kayak gitu kan. Iya karena susah bro makanya gitu. Iya susah casting time-nya lama. Casting time-nya lama. Kan dikasih dulu kan. Sebenarnya kalau in reality itu udah kalah sebenarnya Goku kalau lagi ngisi. Makanya selalu digangguin gitu kan. Iya. Iya benar-benar. Abis itu Goku ini kan minggu lalu kita udah bilang sih mengeluarkan toksiknya dia. Toxic traits dia. Iya. Ya dia gak, apa ya ngasih kesempatan kedua terus ya. Iya, pengen lawan dia lagi, dia punya potensi. Akhirnya dibiarlah Vegetain. Padahal maksudnya udah lihat dampak yang dikasih ke Vegeta ke bumi itu besar gitu ya. Iya. Teman-temannya di gitulah. Tapi gue selalu kayak, gue masih pengen lawan lagi nanti gitu. Iya. Toxic traits. Itulah mau gimana pun masih ada science-nya dia. Saiyan-nya masih ada. Iya, namanya juga Pure Blood Saiyan ya. Pure Blood Saiyan ya. Cuma tumbuhnya aja di bumi. Iya. Terus gimana nih cara ngehidupin teman-teman kita? Oh ya udah, kita ke tempat yang bikin Dragon Ball aja. Iya. Di mana tuh? Di planet asalnya Piccolo. Piccolo lah. Ternyata ya kalau misalnya tahu Piccolo sama kami tuh dulu adalah dua satu entity yang sama, habis itu kepisah kan. Pisah, habis itu mereka pindah ke sini gara-gara planet yang sebelum ke Namek tuh udah mau mati dan segala macam. Oh ya udah, pakai apa? Nih ada kapalnya nih. Wow. Ini pertama kali kita akhirnya keluar angkasa. Iya. Dan Akira Toriyama pun meningkatkan lagi eskalasinya di situ. Yeah. Which yang gue nggak kerasa sih kalau misalnya kita udah pindah Itu agak smooth sih. Itu smooth sih. Smooth pak. Smooth sih perpindahan. Motivasinya kenapa dia harus ke Namek? Ya. Kayak bener-bener langsung lu picks up after ini kelar saga Vegeta dan Science. Jadi kita tahu kita harus kemana langsung gitu kan. Langsung. Habis itu mereka pergi. Yang pertama tuh Gohan, Krillin sama Bulma bertiga. Goku kan harus itu dulu tuh. Tunggu kapalnya jadi. Iya, nyusul dia. Iya. Itu jujur agak lama sih. Ini saga ini nih kayak rasanya lama banget sih. Betul, karena mereka tuh menjalankan kalau nggak salah tuh 4 cerita secara bersamaan. Gimana Krillin dan Gohan itu mengumpulkan bola naga. Ya. Gimana Vegeta itu berusaha buat jadi muka dua di depan Frieza. Bagaimana Goku latihan sambil nyampe OTW ke sana ke Namek ya. Dan bagaimana Frieza itu menginginkan bola naga itu. Iya, Frieza di Namek gimana dia ngadepin orang-orang Namek ya. Panjang banget itu jujur ya dari iya. Apalagi kalau misalnya lu nggak skip filler ya kayak mereka pindah salah planet dan segala macam gitu kan. Terus ada lagi kayak kesini nyampe Namek ada gini-gini dulu gitu kan. Iya, ada kepisah lah Bulma, Krillin sama Gohan kepisah kan. Ada kayak setengah episode atau satu episode tuh cuma ngeliat Bulma dikejar-kejar monster ngumpet. Iya. Terus sambung ke Gohan lagi sama Krillin nyari-nyari lagi. Ketemu siapa? Ketemu Dende gitu kan. Iya. Ketemu Dende. Habis itu kita lihat lagi Goku latihan push up doang di 10 kali gravitasi di pesawat itu kan. Kayak gitu-gitu. Bolak-balik terus. Betul. Tapi ya arc itu makin rapet rasanya pada saat ya udah grup Vegeta dan grup Krillin Gohan tuh ketemu
Ya, Itu udah begitu mulai- udah ini sih, begitu keempat cerita tersebut udah mulai Mengkerucut ya. mengkerucut jadi satu gitu loh. Nah, itu udah mulai padat lah. Kita udah gak capek pindah-pindah perspektif terus gitu. Udah satu. Ya, kayak Gokunya juga nyampe gitu kan. Iya. Gak lama kalah lah. Iya, tapi sebelum itu loh, dia melawan Sentai-nya Dragon Ball Z. Ginyu Force tuh Iya, itu pertama kali tuh Universe gue lihat. Itu pertama kali kita lihat kayak penggambaran villain kayak gitu kan di Dragon Ball kan. Kayak apa sih? Grup-grup yang ya kayak Sentai lah Sentai. sebenarnya. Punya formasi gitu kan. Punya apa sih bilangnya? Roll call ya. Iya. Kayak nge-roll call. Ya, itu ikonik banget, itu ikonik sih. Iya, dan bagaimana Vegeta tuh ya berusaha lah mendapatkan bola naga karena kan dia pengen wish dan segala macam. Ya. Dan akhirnya kita mendapatkan another tempat legendaris adalah bagaimana Frieza lawan gengnya Z Fighter di Namek. Iya. Itu keren karena ada eskalasinya. Ada Karena eskalasinya adalah Frieza itu mempunyai form ada Oh iya, ada empat. Ya gue inget kita pertama kali lihat Frieza tuh kayak bentukannya dia masih di atas kapal gitu kan, apa terbang Iya, gitu. masih kan. kecil, kecil gitu loh. Tapi apa namanya pakai lasernya tuh dari nunjuk gitu kan. Iya. Terus habis itu nunjukin form keduanya. Terus tiba-tiba pokoknya Piccolo udah datang aja ke Namek gitu. Kita agak skip sih kenapa. Pokoknya Iya, ada kita di skip ya. Namek, dia gabung sama Nail. Ya, itu keren tuh gabung kan pertama kali kan kayak nyatuin kekuatannya, pokoknya Piccolo power up lah di Iya. situ. Terus yang bisa tanda kutip nge-damage Piccolo itu Gohan, Pak. Deh. Menunjukkan potensi lagi kan. Ya, balik lagi ke tadi di mana ini kita sedikit demi sedikit dikasih lihat nih Gohan nih bisa loh. Bisa loh nih. Ada potensi loh. Apalagi udah di unlock nih sama kakek tua yang di Namek itu loh. Iya, ada itu siapa Grand Sage-nya gitu lah pokoknya. Iya. Iya, benar. Wah, habis itu berantem form ketiga makin dewa gitu kan. Ya, eskalasi. Krillin ditusuk lah dan segala macem. Ini minimal Goku lagi di ini ya, lagi di healing chamber gitu. Iya, lagi spa deh. Lagi disembuhkan. Gue sebenarnya agak bete sih kayak ujung-ujungnya Frieza lawan Frieza itu adalah nunggu sampai Goku balik. Iya, itu yang agak sayang aja rasanya kayak mau gimana pun mereka relay sama Goku gitu loh. Penggambarannya itu yang agak kurang sedikit aja sih, tapi ya emang kayak sengaja sih kayaknya ya, kayak emang mau gimana pun di Goku sih. Iya. Dan habis itu pada saat sampai akhirnya Frieza menggunakan form keempatnya, yaitu adalah form yang paling ikonik itulah. Ya itu the Frieza. Iya. Dia habis itu ngebunuh Dende. Artinya udah gak ada itu yang healernya udah hilang tuh. Ya iya dan healernya ya. Iya. Bener. Dan di saat itu Vegeta juga udah kalah secara mental karena Vegeta tuh percaya banget Pak. Dia udah mendapatkan sebuah legendaris form legendaris itu loh. Yeah. Wah itu kan kita sambil ditis-tis pelan-pelan juga kan, kayak ada kenapa Frieza takut sama Saiyans gitu-gitu. Iya, kenapa dibunuh semua? Kenapa dibunuh semua? Hancurin planetnya. Karena dia gak mau muncul the legendary Super Saiyan. Iya, abis itu pas Ginyu Force datang, wah, nih siapa? Dia kuat banget. Apakah dia the legendary Super Saiyajin gitu kan? Takut kan. Habis itu kan di introduce tuh kalau misalnya Saiyan tuh punya Zenkai Boost kan, dimana kalau lu hampir mati terus lu sembuh, Jadi lu makin kuat gitu loh. Akan power up. Terus Vegeta tuh udah percaya banget kalau misalnya dia punya tuh Super Saiyan. Tapi enggak Pak. Iya. Dihancurkan secara mental dia. Iya, karena ya Vegeta balik lagi pride sangat tinggi kan. Dia pengen jadi yang paling kuat, dia sangat cool karena dia prince basically kan. Betul. Dan pada saat itu dan diselamatkan oleh Goku, itu adalah turning point-nya Vegeta dari musuh akhirnya jadi teman. Karena kayak apa ya, jadi punya common enemy bareng sebenarnya kan. Ya mungkin gak langsung bro-broan sama Goku enggak. Gue seneng sih kayak dia langsung oke, kita temenan yuk gitu, enggak. Ya kayak dia juga terpaksa juga gitu loh. Iya. Common enemy. Sundere banget ini orang paling sundere aja. Dan kita mendapatkan Goku lawan Frieza. Salah satu Ini Frieza kan bagi salah satu villain paling populer juga lah ya. Iya, villain paling populer sampai Dulu masih lihat terus kok sampai sekarang satu-satunya villain yang masih di ini masih dibawa, masih ada terus. masih menyebalkan sampai sekarang gitu loh. Masih menyebalkan, masih sama konsisten karakternya ya. Iya. Dan ya salah satu ya gimana ya penggambaran kayak antagonis protagonis. Oh yang apa ya bilang ya, template antagonis tuh kayak begini gitu ya. Ya mungkin ya di shonen ya kayak Iya. Goku Frieza tuh
fight yang sangat-sangat ikonik dan gue rasa belum bisa sampai sekarang tuh ada yang ngalahin bentuk fightnya, keunikan dari fight Goku lawan Frieza itu. Oh, oke. Karena pada saat ini kan Frieza itu kan emang kuat banget. Ya. Makanya dia males kan. Ya betul. Iya kan, dia males kan. Makanya dia nggak bisa nge-sense ki atau segala macem. Dan di fight itu adalah Goku menunjukkan kalau misalnya dia tuh nggak bego. Dia pinter loh. Battle IQ-nya tuh segitunya loh waktu ngelawan Frieza loh. Ya Goku lebih experience rasanya Jadinya lebih experience. Iya. Jadi rasanya kayak Frieza nih dikalahinnya dengan banyak strategi nih gitu kan. Iya lagi. Seru sih. Iya, akhirnya pun Goku tapi tetap aja Goku tidak kuat. Ya. Dan bagusnya adalah gini. Kita kan ditunjukin kalau misalnya dulu waktu Sena adalah dia punya Kaioken times 10, tapi itu adalah adalah kartu terakhir dia. Iya ada Last Ya kan? resort-nya. Soalnya kalau enggak tuh dia akan hancur dan segala macam. Tapi waktu lawan Frieza kita dikasih tahu lawan narator. Selama ini Goku udah ngeluarin Kaioken 10-nya sampai aktif. Tapi masih kalah. Masih belum kuat. Gimana nih? Itu gini ya, berarti menuju ke momen Super Saiyan muncul pertama kali. Sebentar lagi dia keluarin Kaioken kali 20 dulu. Oh, dikali-kali dulu aja ya? Kali 20 dulu. Masih kalah. Iya. Akhirnya Genki Dama. Dan Genki Dama pun diremehkan tuh sama Frieza tuh. Wah, lu gak mana kekuatan lu? Terus ada bulan kan, that's kayak, wah gede banget. Iya. Ya. Terus kayak Genki Dama diserang, itu kan udah gede banget ya. Iya. Terus kayak, weh, kita hebat. Dan kita mendapatkan shot di mana Frieza tuh kena terus kayak jadi hitam gitu loh. Hilang gitu kan, kayak hilang. Iya. Ya, berarti kita dikasih lihat seolah-olah ini Frieza kalah gitu kan. Tapi enggak. Ya, tergoceng. Anjir gue kayak, wah ini Genki Dama aja gak bisa nih udah segede gitu. Apalagi. Dan ya seperti yang spoiler. Aduh, kita dari sini kita gak usah spoiler lah ya. Males banget anjing. Kita dikasih salah satu penggambaran paling ikonik di dunia. Di dunia, penggambaran power up paling ikonik di dunia. Ya, power up, transformation, Iya, apapun itu. betul. Sangat ikonik di pop culture semua. Mungkin kalau personal favorite banyak orang mungkin bisa banyak ya, yang lain. kayak Godspeed atau Killua, Ya. Killua atau Gon. Ya, atau kayak Bankai, Ya, Bleach. atau Requiem dari Jojo dan segala macam. Ya. Tapi nggak ada yang bisa ngalahin ikoniknya power up dari Goku menjadi Super Saiyan. Damn, itu gimana rasanya lu nonton itu waktu kecil gitu? Lu nonton waktu lebih muda kan, waktu masa iya, muda waktu kan? masih kecil gue masih nonton Iya. Indosiar gue itu kayak, Gimana rasanya, Bro? wah, bisa itu membuka dunia gue kayak anjir, keren banget ya. keren banget anjir. Ini udah kagak menyerah nge-push terus gitu ya. Iya. Anjir. Gitu. Dan habis itu Akira Toriyama tuh gak berhenti kayak biasanya tuh kalau misalnya mangaka kalau mau biar cepet aja habis power up berantem kalahkan Frieza kan. Iya. Bisa banget digituin. Tapi enggak, stakesnya ditinggiin pak. Jedar. Planet ini akan meledak dalam 5 menit. Itu 5 menit paling panjang yang pernah ada di dunia sih. Iya. Berapa episode itu 5 menit itu? Berapa episode, berapa berantem. Wah, Itu udah stakesnya udah makin besar banget. Itu udah kerasa bener-bener dunia terguncang banget lah itu. Kayak wah mesti gimana nih. iya. Dan pada saat ini Goku udah bisa banget menang nih. Ya. Ya kan? Tinggal gampang banget nih. Porunga udah balik nih. Ceritanya Porunga udah balik kan. Udah gampang nih. Semua di Namek itu ditransport termasuk Ya. Goku. Biarkan Frieza meledak di planetnya sendiri. Di planet Namek. Iya benar. Oh tapi tidak. Tapi Frieza mengeluarkan memencet sebuah tombol. Aku tahu. Gue belum full power kok. Oke. Emang gampang tahu mempermainkan psikologi sains ya. Ya. Gitu aja. Jadinya Goku melawan Frieza sampai akhirnya
Frieza termakan jurusnya sendiri karena egonya, Oh. ya kan? Ya. Dan itu Frieza sempat ngebohongin Goku juga kan, kayak dia begging gue bakal berubah terus dikasih energi sama Goku. Enggak sih, lebih ke dia dikasih karena mau dikasih kesempatan kedua. Oh, karena mau itu ya, karena Iya. mau. Tapi ternyata malah disalahgunakan kan, Ya. akhirnya Goku harus bodoh. Iya, kayak Goku kan terbang gitu kan, kayak Frieza kayak gitu kan, backstab gitu, bego. Gak kuat, kalah. Nah, itu momen terakhir Frieza kalah di situ ya. Iya. Dan habis itu planet Namek meledak dan Goku kita dikasih cliffhanger kalau bisa Goku meledak bersama dengan planetnya. Kan? Iya, kita dapetnya kayak Goku nih mengorbankan diri kalau di sana gitu ya. Iya. Dan dengan pada saat ini kan kita nggak tahu nih nasibnya Goku gimana kan. Ya. Dan habis itu ternyata pas dipanggil Shenlong dipanggil kayak, oh tolong hidupkan ini nih. Yeah. Oh Goku masih hidup kok. Aku nggak bisa hidupin Goku. Hah, kenapa? Ya soalnya masih hidup. Weh. Oh yaudah, oke. Tolong jemput gua di sini di koordinat sini. Pada saat berapa bulan kemudian gitu kan. Pada saat mereka datang, ternyata yang datang kapal siapa? Anjing. Gue cek lagi ya. Kapal Frieza yang akhirnya ternyata masih hidup tuh, bangsat masih hidup bersama dengan bapaknya dan satu army, kayak anjir. Ya, ini akhirnya Frieza udah pakai senjata orang Indonesia ya, kayak gue bilang bokap gue nih. Bener datang. Ini gimana cara ngalahinnya ya? Datang satu petarung. Wah, ini keren banget nih. Bukan Goku doang yang bisa jadi Super Saiyan loh. Sekali hit. Jadi datang nih petarung nih bawa pedang kan, Set. Frieza, sini gue lawan. Tiba-tiba rambutnya kuning kan. Anjing, gue bisa Super Saiyan. Oh, di Saiyan anjing. Frieza, gimana Frieza? Jebret, kebelah Friezanya. Kebelah. Potong. Sekali tembak. Hancur, hilang. Hancur. Udah. Kelar tuh. Bapaknya, Friezanya, satu arminya hilang. Arminya hilang dah. Pokoknya Frieza tuh, jadi kita lihat Frieza sesulit apa dilawan segala macem. Kayak rasanya kayak gak berguna nih. Ketemu orang baru nih. Iya. Gak ada apa-apanya. Damn. Itu introduction yang sangat keren masih buat karakter anjing. Dan itu adalah pembukaan yang sangat smooth lagi ke Cell Saga kan. Cell Saga. Masuklah enter Cell Saga, Android Saga gitu. Iya, Android dan Cell Saga. Smooth banget. Dan personally Cell Saga tuh favorit gue. Gue juga. Oh sama. Gue tahu lu mau ngomong gitu. Karena lu dibuka dengan, ya udah kita sambil lanjutin juga ya, kayak kita dibuka dengan, kita perhatikan karakter kayak gitu loh. Kita dibuka dengan pertanyaan, ini siapa? Ini mau kemana arah ceritanya? Dan itu arah ceritanya pun juga teksnya unik. Kita dikasih tahu ternyata dia dari masa depan. Dia mau masa depan, dia mau menghalau hal yang tidak ingin terjadi di masa depan biar tidak terjadi di timeline yang ini gitu kan. Pelan-pelan ngomong, dia ngomong pelan-pelan, dia ternyata anaknya Vegeta. Itu agak lama sih tapi waktu agak lama. Tapi ya maksudnya kita tahu dia Trunks lah, kita tahu dia Trunks. Karakter ini Trunks, dia pengen kasih tahu kalau misalnya ada dua android yang akan muncul dan menghancurkan dunia karena Goku sakit jantung. Iya, punya penyakit, punya illness. Ya sekuat apapun dia punya penyakit ternyata. Iya. Kalahnya sama penyakit. Dalam kapan? Dalam berapa ya? Aduh, lupa gue 2 tahun kayaknya. 2 tahun ya, bener ya. Jadi kayak disuruh nyiapin, suruh latihan apa gimana. Suruh latihan dan Goku makan obatnya. Ya kalah sama penyakit. Intinya kayak gitu lah. Intinya kayak teksnya menariknya ada orang dari masa depan. Oke. Berarti ada dua android nih. Oke, mereka latihan. Vegeta latihan sendiri tuh, latihan. Pokoknya dia harus jadi Super Saiyan. Harus. Wah, itu baik lagi tadi dia kan ngelihat Trunks bisa Super Saiyan, dia makin ketampol kan. Iya pak. Dia makin mentalnya makin ke, wah ini arc ini Vegeta makin ini banget sih karakter developmentnya sih. Makin diguncang banget lah mentalnya tuh. Ngeliat 2 orang bisa Super Saiyan, dia nggak bisa. Dan sementara dia memanggul title dia sebagai Prince. Iya, dia adalah Saiyan terkuat, dia elite warrior gitu loh. Iya, tapi kok gue nggak bisa, kayak Kakarot nih Saiyan biasa gitu kan, bukan prajurit, bukan apa gitu. Di situlah. Iya. Dan gue juga kayak kita di setup kayak ngeliat villain Dragon Ball kan selalu kuat banget terus kan. Ini siapa lagi yang bisa lebih kuat dari Frieza yang ngancurin planet gitu. Iya, dan habis itu kita ditunjukkan dengan satu kota Kanari kan.
Ya. Ada di kota West kalau nggak salah nama-nama Iya, West City atau apa West gitu. City. Ada 2 android yang akhirnya muncul sesuai Ya. sesuai on time. Bener. Iya kan? Dan sesuai time katanya yang mati pertama kan Yamcha. Anjing. Poor Yamcha. Namanya Android 19 dan 20 kan. Oh iya, masih 1920 dulu. Iya. Dan ini anehnya abis itu Piccolo pada saat mereka berantem, Piccolo lihat hal yang aneh. Kok Goku pas ngelawan Android 19, kok dia langsung full power, langsung Super Saiyan, langsung berantem. Langsung full power. Oke. Padahal Goku tidak pernah kan full power langsung kan. Nggak pernah. Dia selalu base Pelan-pelan form dulu, Berarti ini baru tembus. Kaioken dulu terus jadi apa pokoknya dia apa karena dia pengen tahu seberapa kuat nih orang, dia pengen ngetes kekuatan dia. Kenapa? Karena si Goku jantungnya beneran sakit, Pak. Ini tidak expect sih, agak out of nowhere, tapi ya udah. Iya, sampai Goku nggak bisa ngelawan lagi kan. Dan siapa yang datang? Siapa yang datang? Inilah karakter ya, ini momen yang dimana gue jamin banyak teman-teman yang jadi suka banget sama karakter Vegeta. Dia datang dan dia nge-style 19. Bener. Dia kalahin Android 19, Android 20 cabut. Oh iya, Vegeta ngalahinnya dengan Super Saiyan ya, dengan dia berubah jadi Super Saiyan dan Wah, bener. keren Itu banget. yang Android 19 tuh yang aduh yang mana ya bentukannya? Yang gendut ya? Iya, ngedut. Yang 20 tuh yang Profesor Dr. itu Zero, ya? Dr. Oke, Zero. iya. Kalah tuh kan. Kalah Dr. Zero cabut. Abis itu Trunks muncul kan. Ya. Hah? Ini bukan Android yang gue tahu. Beda nih. Beda. Hah? Maksud lu apa beda? Berarti bukan yang gini. Yang mengancuri dunia bukan yang gini anjing. Lah, kata lu 2 Android di kota barat bunuh Yamcha pertama. Nah ini. Hah? Oh, beda. Beda. Oh, Kata Dr. Zero punya ngehidupin 2 Android lagi. Yaitu adalah Android 17 dan 18. Yang mereka juga cukup ikonik sampai sekarang kita masih Iya betul. Dan habis itu Dr. Zero dihianatin. Dan Vegeta kena sama ada 16 juga ya? ya habis itu ada Habis itu ada 16 ya. Tertampar realita ternyata mereka itu- sangat kuat. Kalau kalian lihat shotnya itu ikonik tuh yang dia kehujanan tuh kayak Iya pertama dia ketendang dulu, patah tangannya. ya kalah dia sama 18 kalah kan di Sama 17. Sama 17 ya? Sama 17 lagi kalahnya. Dah. Kan secara kekuatan tuh 18 lebih kuat gitu. Kalah sama 17. Kalah sama 17. Nah, itu ketampol banget sih. Iya. Itu sangat-sangat ketampol, itu seru banget. Buat karakter V itu seru banget itu. Betul. Habis itu oke. Habis itu dia hidupin 16, 17 17 18 akhirnya kasarnya jalan-jalan lah buah. Iya sebenarnya mereka kayak gue nggak usah mereka kayak terburu-buru apa gimana gitu loh, mereka lu nyari Goku kan sebenarnya. Iya mau jadi Goku. Tapi kayak lama jalan dulu kemana gitu. Iya ini jadi agak filler sih kayak mereka gimana cara ngalahin mereka. Ya. Tapi minimal 16 17 18 tuh Nyari Goku tidak buru-buru gitu kayak jalan Iya. ke kota pindah kota gitu. tapi jadinya itu sih mungkin ini filler yang agak membantu jadi kayak kita dapat sebuah simpati kayak 16 Iya. ternyata 16 sama 18 tuh pecinta 16 tuh pecinta alam. ya, Ya kan? kehidupan terus kayak ya ternyata ada mau gimana pun mereka Android mereka ada kayak ada hatinya apa gimana gitu. Iya, ada teori kalau misalnya ternyata 16 tuh anaknya Dr. Zero. Oh, itu pasti teori tapi. Gua nggak tahu sih kayaknya sih beneran. Tapi kayak nggak di specifically bilang gitu loh. Anaknya Dr. Zero yang dijadiin Android Jadi gitu. Android. Terus 17-19 siapa nggak ada kayak Nggak ada anak siapa aja Dokter Gero Iya. nggak ada. Kayak oh ini saudaranya dia kayak gitu, dia keluarganya dibikin Iya. Android gitu. Kayak, Akhirnya abis itu Piccolo kembali ke Lookout Tower itu pertama kali ya. semenjak kapan ya? Dan abis itu ngobrol sama kami pertama kali semenjak Budokai Tenkaichi guys. Selama itu loh. Kita berarti harus skip arc gitu ya. bergabung Deh. buat mengalahkan mereka. Wah itu masih iya kaminya masih yang itu ya. Masih belum dende belum dende bener anjing lama banget ini. Mereka bergabung. Habis itu dibilang ada satu kejadian nih, orang-orang mati di satu kota. Gue lupa nama kotanya apa. Kita lihat Wah ini keren banget ini. Ini keren baju banget. Baju doang. atau kayak ada air netes.
Kayak sepi lah kotanya gitu. Sepi. Kota mati gitu. Kota mati kayak kok tiba-tiba hilang semua. Iya. Ini Machu Picchu bukan kan? Wow. Kayak zombie apokalips gitu kan kayak rasanya. Tiba-tiba kita diintroduce lagi sama satu villain lagi. Ternyata bukan 17. Ternyata the big bad guys-nya tuh bukan 17-18. Iya, tapi ada satu orang yang BTW ini di setup lagi sebelum Piccolo ke situ adalah Dia kayak mesin Trunks waktu. sama Bulma ketemu ada mesin waktu, tapi udah lumutan Udah kayak lumutan, itu udah lama, banget. ya. Tapi ini mesin waktu gua. Ini mesin waktumu, Ibu, kan ditunjukin ada tanda Ada tangan. kapsul gitu sama Ada tanda dibuatin- tangannya dibuatin kan. sama, ya. Terus di dekat situ ada apa namanya cangkang sebuah kayak kepompong yang udah keluar iya, gitu kan. belalang gitu. Nih siapa? Cell. Damn. Cell. Dan kita tunjukin, oh nih Cell siapa. Gua datang dari masa depan dan segala macam gitu. Oh emang lo jago kata Piccolo kan. Oh pengen gue tunjukin lo. Wah. Wah. Pertama kali orang tuh datang ke layar kita. Dia suka Kamehameha anjing. Sebuah jurus yang sangat ikonik dan terkenal powerful gitu. Iya. Dan ternyata ya Cell adalah musuh yang dari masa depan diciptakan Dr. Gero. Iya. Yang itu tuh emang the ultimate android. Yang dari semua sel petarung-petarung paling legendaris jadi satu, kan. di bumi jadi satu. Tapi buat jadi itu dia harus mendapatkan 2 chip dari 2 android. Ya, makanya dia berikutnya kita lihat kayak Cell ini mencoba makan 17 sama 18 kan. Iya. Biar dia mencapai perfect formnya dia segala macam. Iya. Jadi abis itu plotnya berubah jadi gimana cara 17-18 menjadi oke, Vegeta sama Trunks harus latihan. Kita gantian sama Goku dan Gohan juga latihan di Hyperbolic Time Chamber. Yes. Di mana 1 jam itu kayak berapa belas lama ya berapa belas hari pokoknya gitu-gitulah. Iya. Meanwhile Z Fighter bunuh 17-18 sebelum Cell. Cell makan 17-18. Oh, jadi arah cerita jadi berubah kan. Seru banget anjing. Seru banget. Seru banget anjing. Masih jadi kita kasih training arc dulu buat Goku sama Vegeta gitu segala macam. Iya. Abis itu Piccolo lawan 18 peak. Ya. Piccolo lawan Cell peak. Ya. Piccolo akhirnya Cell makan 18 berubah jadi second form kan. Jadi second form. Piccolo gak bisa ngalahin. Damn. Ya kan. Vegeta sama Trunks udah muncul, udah balik nih. Set, udah balik Dah, setelah latihan. gantian Goku Gohan sana latihan. Gue yang lawan ya kayak. Oke, lawan Dar. Cell kalah. Kalah. Tapi apa? Toxic aja saya tuh. toxic. Tapi ngomong ini toxic traits anjir. Akhirnya ngomong lah Cell. Gua belum jadi full power Lu belum bisa menang lawan gue, soalnya gue belum full power. Oh, Lu perfect. belum. Ya udah, gue tungguin, gue lihat. Meanwhile di sini tuh Krillin udah dapet bomnya. Udah dapet nih. Iya, Remote-nya buat ngalahin buat ngeledakin 17. Tapi gua enggak. Ya, mungkin cinta itu buta ya. Tapi kalau dia meledakin dia nggak punya anak nikah sekarang aja. Iya. Cinta itu buta bro. Ya. 17 dimakan. Akhirnya jadi dapatlah perfect form cell. Yes. Dimana akhirnya Vegeta pun kalah. Ya, padahal Trunks Vegeta udah bilang berkali-kali kan, jangan, itu jangan ini. Jangan, ayah jangan. Iya gak apa-apa. Gue pengen ngelawan dia. Gue udah paling kuat. Gue belum cukup kuat ternyata. Vegeta udah pakai ini pak, pakai Final Flash pak, jurus yang, Iya, yang katanya kalau kena tuh hancur bumi pak. tidak berhasil. Tidak berhasil. Terus habis itu Trunks pun udah akhirnya menggunakan kekuatan yang berotot itu. Oh ya, Iya. BTW Trunks itu sedikit tentang Trunks adalah dia baru ngeluarin itu setelah Vegeta pingsan karena Trunks nggak mau nyakitin nyakitin pride-nya Vegeta karena ini momen dimana Trunks bisa akhirnya Setara ya? spend time sama bapaknya. Oh, deng. Akhirnya baru power up setelah Vegeta kalah. Sampai Vegeta lost consciousness terus dia baru power up. Tapi ternyata itu nggak cukup juga. Terus Cell bisa aja ngebunuh bumi ini kan. Tapi seperti yang kita udah lihat guys, Cell memiliki darah Saiyan kan. Iya. Sama juga ya sebenarnya ya. Oke, lu latihan minggu depan gue bikin turnamen. Gak nyangka gue ke arah situ. Enter apa bilangnya Cell Game ya? Cell Games. Enter Cell Games. Ini kayak udah mulai bagian akhir dari saganya nih, kayak udah mulai menuju bagian akhir. Dimana Goku dan Gohan sudah selesai latihan. Gohan udah bisa Super Saiyan.
by sheer will dia udah bisa. Ya udah ditempa lah di sama Goku Wah lah. pokoknya itu bener-bener ditempa lah sampai Damn. bisa, sampai mereka bisa jadi Super Saiyan tuh nggak perlu nguras energi. Ya pokoknya udah lebih polish lah Super Saiyan. Iya. Masuk Cell Game bikin turnamen. Masuk Cell Games yang awal-awal tuh Mr. Satan yang ngelawan. Masuklah Peter Satan. Sebuah karakter yang jokes aja sih, jokes Tapi aja. sangat comic relief ya. Iya. Tapi selalu ada terus. Ini Toriyama banget sih rasanya. Iya, Toriyama banget itu. Toriyama banget sih anjing. Bahkan nih mungkin comic relief aja, tapi comic relief tuh masih suka nyempil-nyempil di event-event penting gitu loh. Iya. Sampai akhir kan. Sampai akhir bahkan sampai lu Iya. super gitu. Cell Games. Goku lawan Vegeta, Goku lawan Cell. Tapi ada yang aneh. Goku bisa banget ngalahin. Goku nggak bisa ngalahin Cell. Oh. Ya kan? Yes. Dia percaya anaknya bisa. Baik lagi apa? Ini adalah penggambaran Akira Toriyama untuk passing the torch yang pada akhirnya Iya betul. Ya Gohan lah. Gohan aja yang lawan. Tapi Goku sedikit miskalkulasi di sini. Gohan gak suka berantem. Betul. Jangan gara-gara Gohan tuh ada darah Saiyan, artinya dia itu haus bertaruh seperti lu dan Vegeta. Iya. Karena dia ada setengah darah manusia juga kan. Iya. Gohan. Pada saat Gohan digebukin sama Cell, Piccolo bilang, itu orang di sana berpikiran, anjir, kenapa ayah gue nggak bantuin gue di sini? Kok nggak ada yang bantuin gue? Piccolo bisa ngomong gitu karena Piccolo yang ngajarin dia dari kecil. Jadi Piccolo lebih kenal Gohan anjing dibanding Goku anjing. Nah, gue kayak, oh, blunder gue anjing. Ouch. Iya lagi. Gue lupa nanya itu. Gue depan nempa doang anjing. Sampai Cell kayak, loh, kayaknya ini bukan kekuatan lu doang deh gitu. Oh ya udah, gua bunuh aja teman-teman lu. Teman-teman lu kan. Keluarlah Cell Junior dan segala macam. 16 bantuin sampai akhirnya 16 dibunuh oleh Cell. Ya. Dan akhirnya kita mendapatkan jadi kayak udah jadi kayak rekor player yang diulang-ulang gue ya. Patternnya sama terus anjing. Sebuah tapi selalu ikonik anjing. Ya. Ya. Perubahan yang super duper ikonik Pak. Dengan tim song yang ikonik. Gohan akhirnya mendapatkan motivasi yang cukup buat mengalahkan Cell. Ya. Dan abis itu Cell gak berkutik. Ya, basically kalah. Iya kalah. Sampai Cell sayangnya pada saat itu Gohan kayaknya sedikit Saiyan-nya tuh sedikit lebih panas dari biasanya. Dia mulai meremehkan. Aduh ini kenapa sih orang rasain ini loh. Pokoknya kalau saya ini makin menonjol, toxic trait itu juga ikut makin menonjol kan. Iya. Sampai akhirnya Cell harus bisa meledakan diri. Terus Iya. kayak anjing gue gak kira gini. Akhirnya Goku harus Ya, sacrifice dirinya sendiri. Itu menunjukkan kalau misalnya sebenarnya itu Goku tuh bukan ayah yang buruk tahu. Oh iya, Toriyama masih mau menunjukkan Goku tuh bukan worst father gitu ya. Iya, dia bukan ayah yang terbaik, tapi dia bukan yang terburuk loh. Iya. Ya, dan itu juga bentuk dari baik lagi mau passing the torch ke Gohan sebenarnya. Iya, karena abis itu kayak Wah, ya udah, lu aja, lu bisa kok ngalahin sama jumlah semuanya. itu udah kayak ending dari Dragon Ball tau kayak udah. Ini Dragon Ball kayaknya nggak lanjut lagi deh. Ending kan? Oh enggak, tapi Cell masih hidup anjing. Oh, ternyata Toriyama tuh suka banget gitu ya. Emang suka ngecek bro. Iya. Cell balik stronger than before, ngebunuh Trunks. Vegeta pertama kali kayak kehilangan apa yang dia sayangin, iya kan? Yes. Mulai ketampol tuh ya. Iya. Developmentnya Vegeta juga nih dari sini. Dan akhirnya apa? Dia harus diselamatin Gohan, Pak. Pelatnya gimana tuh? Diinjek-injek sih. Diinjek-injek, tapi Vegeta tidak marah. Vegeta bilang apa? Maaf. Bukan kayak biasanya tuh kalau misalnya kayak dulu waktu di Frieza tuh Frieza Saga Gohan nyelamatin Vegeta kayak lu ngapain sih nyelamatin gua gini. Sendiri. Tapi di sini maaf ya, gue jadi beban. Ya udah, terus kita mendapatkan beam struggle paling keren di semua series, sampai super. Cell lawan Gohan, beam struggle paling keren lah. Keren tuh kayak panjang juga. Iya, Dapat struggle-nya tuh. Gohan dengan satu tangannya yang akhirnya nge-mimik dari di masa depan di mana Gohan kehilangan satu tangannya juga kan.
jadi yang di timeline-nya di Trunks timeline ya. Trunks ya. Iya, Tapi iya. akhirnya bisa menang. Makin kuat lagi tuh bahwa ya Toriyama pengen banget Gohan ini lanjutin. Betul. Karena yang finish saga ini Gohan anjir. Iya, dan waktu eh bilang, balikin Goku dong. Oh, dia tidak mau. Hah, kenapa? Ya karena gue setiap kali ada gue selalu ada masalah. Jadi lebih baik gue gak usah balik lagi. Gue yakin lu bisa. Ya ini yang jagain bumi udah ada kok. Tuh udah ada Iya. anaknya, udah ada Vegeta segala macam. Gohan, sekarang lu yang paling kuat untuk sekarang ya. Kata gue. For now. Nah, at least. Gitu. Nah, iya. Jadi tolong jaga bumi ya. Iya. Wah itu kayaknya Dragon Ball tamat tuh. Iya, itu bisa banget Dragon Ball tamat. Bisa banget tuh. Dan bisa jadi kayak kalau Akira Toriyama tidak di-push buat bikin arc lagi sih, Ya di situ ya selesainya. bisa di situ atau bikin epilog setelah mereka Ya, udah mungkin dewasa apa gimana. dewasa. Tapi ya bis itu lanjut lagi ke Buu Saga, Ya. di mana lebih panjang, tapi menurut gua ini yang paling lemah sih rasanya ya. Oh gitu. Paling lama di Ibu menurut lo? Paling lama di Buu secara penceritaan Oke. karena tidak smooth lagi. Ya karena lagi tadi kan sebenarnya ternyata kayak pengen dihabisin di Cell kan. Iya, kita dari Dragon Ball sampai Cell itu selalu nyambung. Nyambungnya halus sih. Selalu nyambung halus. Ya mungkin dari dia nikah ke punya anak tuh masih ada time skip dikit, tapi selalu halus. Iya. Sementara di sini patah banget. Patah. Kita time skip kalau nggak salah berapa tahun ya? Wah banyak nih agak panjang. 7 tahun kalau nggak salah. Iya, 7 atau iya. 8 tahun kemudian. Di mana Gohan udah jadi dewasa dan kita ngikutin cerita Gohan yang slice of life yang sebenarnya nggak jelek. Cuman kelambatan menurut gue, sumpah. Ada berapa episode awal tuh lihat dia sekolah gitu-gitu kan. Iya, dia ketemu Fidel. Fidel. Dia latihan sama adeknya namanya Goten. Ya udah ada Goten. Iya. Ya. Dan Trunks yang asli udah lahir kan. Iya. Udah lahir. Oh BTW sorry sebelum ke Bu, episode terakhir Cell Saga bagus. Yang mana tuh yang gimana? Yang Trunks balik ke timelinenya. Oh ya. Terus ya. ngebantai 17 sama Cell. Itu bagus, udah gitu aja. Itu keren banget. Iya, dia nyelamatin timeline dia sana Itu adalah pita yang sangat bagus. Itu kayak dah nge-cherry on top gitu ya untuk Iya. ceritanya ya. Oke, bagus. Kita balik ke Buu Saga tuh. Buu Saga abis itu kita melihat perjalanan Gohan ya menjadi superhero. Kayak vigilante superhero gitu. Iya, Fidel dan segala macam. Tapi gue rasa kayaknya ya pada saat itu orang tuh kayaknya nggak suka deh sama Gohan jadi MC deh. Gak suka ya? Nggak suka deh kayaknya. Masih nempel sama Goku ya? Iya, kayak karena Goku tuh muka dari Dragon Ball. Jadi gue rasa Iya tuh sih. di Buu Saga ini tuh ada beberapa kali Toriyama mencoba, oke, Gohan ya yang jadi MC ya. Tapi orang nggak suka, jadinya Goku lagi yang Iya sih. jadi MC. Jadi kayak agak defeat the purpose di saat tema dari Z itu pengen kayak passing the torch. Tapi ujung-ujungnya adalah orang yang di generasi sebelumnya yang nyelesain masalahnya. Iya benar. Padahal kita dibilangnya kayak udah lu bisa kok lu jagain bumi, tapi enggak ternyata kan. Tapi enggak kan, akhirnya Goku pun bolak-balik ke Dari afterlife terus ke iya sini lagi. dari surga balik lagi Ya. dan segala macam gitu loh. Karena kita udah di setup banget, Pak. Oke. Ada Majin gitu kan. Ya. Ada Majin namanya Magic kan mereka. Ya. Seperti biasa Akira Toriyama Dabura Abracadabra dengan musuhnya Fokus. Namanya simpel aja. Ya dengan BBD Babidi Babidi ya. BBD Babidi Bu. Oh iya. Simpel-simpel aja Iya kan. Ya. Simpel aja. Habis itu Goku kembali Yo, aku kembali. buat sebagai cameo itu. Iya, pengen ini kan Tenkaichi ya. Boneka Tenkaichi. Kita lihat Goten dan Trunks Super Saiyan termuda dalam sejarah. Segampang itu kayaknya di Super Saiyan jadi Iya. setelah Super Saiyan muncul ya. Iya dan buat nunjukin kayak Termuda. inilah generasi selanjutnya gitu loh. Iya. Dia cuma pengen ngeliat generasi selanjutnya. Yang berantem lawan Dabura kan di setup tuh bad-badnya Dabura kan pada saat itu. Iya, kayak di kita di kota gitu. Gohan gitu kan. Vegeta dijadiin Majin cuman biar bisa ada battle terakhir lawan Goku gitu kan. Iya. Tapi ya nggak tahu kenapa arahnya dibelokin lagi. Ya, kita jadi relay sama Goku lagi sih. Iya, oke. Keadaannya parah. Gohan mati bagi orang-orang taunya kan. Iya. Karena kalah lawan Dabura dan Buu.
Vegeta meledakan diri. Itu keren juga tuh. Itu keren juga, itu Nah, menunjukkan keren juga, dan balik lagi itu karakter development lagi. itu karakter development dia 2/3 kelar. Iya. 3/3 pada saat lawan Kid Buu ntar. Ya, ini pertama kali kita melihat Vegeta kayak ngorbanin diri kan. Ngorbanin diri, dan dia kayak ngomong ke Trunks kayak, aku akan pergi dulu ya, tolong jaga. Dang. Gak keren expect lu denger itu dari kata Vegeta. Mengorbankan diri Ngomong kayak gitu, mengorbankan diri. demi menyelamatkan bumi, kasarnya gitu kan. Iya. Terus habis itu Goku habis ngeluarin Super Saiyan 3, which Super Saiyan 3 digunakan sebagai buat itu doang sih, buat kayak keren doang sih, nggak kayak ada momen ikonik. Cuman walaupun perubahannya sangat ikonik ya dengan teriakan 5 menitnya itu ya. Itu gue juga awalnya nggak expect sih ke Super Saiyan tuh sampai 3 gitu loh. Dan itu ada perubahan yang lumayan signifikan kan, rambutnya tambah panjang. Jadi kayak buat kita yang nonton waktu itu kayak visualnya wah keren sih. Iya. Jadi abis itu Goku bilang, ya udah, lu Goten dan Trunks adalah harapan terakhir buat ngalahin Bu. Lu anak kecil ini nih. Ya. Karena waktu gue udah habis dari bumi, gue cuma ada 24 Iya, jam. Gue udah pakai Super Saiyan 3 habis tuh. Baik lagi Goku itu 1 hari paling lama kayaknya buat Goku tuh. Berapa episode aja Super Saiyan 3? Oke. Ya udah, gue ajarin lu. Gue tunjukin lu Super Saiyan 3. Dar, gue ajarin lu sebuah teknik baru ya. Iya, ini dia. Jadi sekali lagi teman-teman, Piccolo dikasih tugas buat ngajarin bocil-bocil. Piccolo daycare aja. Piccolo daycare, betul. Habis itu Bu gendut menjadi Evil Bu. Dia kepisah sama yang jahatnya. Iya. Dan Evil Bu ini sudah membunuh 80% populasi manusia. Iya. Wah, ini baik lagi nih. Skala power scalingnya naik lagi nih. Iya. Musuhnya tambah OP lagi. Dia udah membunuh 80% manusia, Pak. Dang. Oke, abis itu ternyata secara cepat Bu bisa nyampe ke atas gitu kan. Sementara Goten sama Trunks belum siap nih. Gimana cara ngalahinnya? Ya udah, Piccolo bilang bunuh dulu semua manusia di dunia ini. Wow. Dikira kayak oke, mungkin bisa lah kayak 1 hari 2 hari. Enggak, Pak. Ceder. Eskalasi. Oke, tunggu dulu 1 jam ya. Which equals kalau nggak salah 15 hari di sana kan. Ya. Wah, gue udah gak sabar gitu kan. Akhirnya Bu diajak muter-muter dulu tuh buat sampai ke chambernya kan. Biar dapat beberapa menit tuh buat. Oh iya. Oke, istirahat. Goten, Trunks istirahat. Mereka datang nih. Akhirnya. Ya mungkin ini bukan yang pertama kali ditunjukin sih di animenya. Cuman di manganya ternyata inilah pertama kali kita ditunjukin kalau misalnya Goten sama Trunks udah berhasil melakukan sebuah Bener kan patternnya kelihatan kan guys? Patternnya kelihatan kan? Sebuah transformasi yang sangat ikonik. Udah gue bilang ini akan melahirkan sesuatu yang sangat-sangat ikonik selama di Dragon Ball Z. Dan belum bisa gue sampai sekarang sih nggak ngelihat walaupun udah di recreate di beberapa media lain se perfectly done di sini gitu loh. Ya, itulah Fusion Dance. Itu fusion pertama yang kita lihat ya. Fusion pertama kita lihat. Iya. Fusion pertama yang kita lihat bukan Goku dan Vegeta atau bukan. Goku dan siapa. Karena mereka pengennya ini yang lanjutin kan. Generasi baru Gotenks. Gue gak terlalu suka fight Gotenks sama Bu sebenarnya. Apa? Gue gak terlalu suka. Kayak dia ngeliat kayak apa sih, keluarin spirit apa gitu tuh. Karena terlalu kanak-kanak. Ya walaupun ya sebenarnya karakternya mereka kanak-kanak sih. Betul, tapi pada awal-awal oke, mereka kanak-kanak, mereka Saiyan yang ada toxic gitu kan. Ya Piccolo bingung, lu kenapa gak langsung Super Saiyan aja sih gitu loh. Bentar dulu. Main-main dulu kan. Iya. Tapi pada saat dia udah keluar dari Hyperbolic Time Chamber, dia ngelihat ibunya tuh dimakan sama Bu. Kok masih main-main sih? Bener sih. Kok masih bercanda? Iya sih. Iya kan? Oke, I see. Jadi gue gak terlalu suka jadi kayak oke, dia anak-anak. Tapi ini stakesnya tuh tinggi loh. Goku tuh gak segini ya gitu loh. Harusnya di sini tuh pembawaan ceritanya lebih ke arah yang lebih serius mungkin ya. Iya. Oke. Meanwhile di dunia Grand Kai, Gohan latihan bersama pedang yang akhirnya dia bisa tarik tuh.
segampang itu. Z-Sword ya. Iya. Anjir. Terus dia mendapatkan kekuatan mistik. Namanya Mystic Gohan kan. Iya. Habis itu meanwhile Gotenks Apa bilangnya? gak bisa ngalahin Bu kayaknya. Karena ini sih time constraint kayaknya. Ya itu fusion pertama yang kita lihat mungkin ada waktunya kan nggak salah ya. 30 menit. 30 menit ya. 30 menit. 30 menit terus kalau misalnya mereka harus fusion lagi harus di distract dulu sama Piccolo gitu loh. Ya kan susah kan. Iya. Oke. Bu lawan Gohan. Gohan balik kan dengan form baru, bajunya udah keren. Keren lah. Dia udah full power tapi nggak Super Saiyan. Keren dah. Iya. Gohan tuh paling nggak sering itu Super Saiyan ngasih latinnya ya. Iya. Dia ya. Ini balik lagi kayaknya menurut gue sebuah cara Akira Toriyama buat nunjukin ini MC kita nih. Oke, Goten sama Trunks nggak di MC. Ya. Gotenks nih lu nggak terlalu serak nih. Oke, nih Gohan nih. Wah, ada potensial, ada wasted potential sih. Sayang banget sih. Kayak Gohan yang udah ditulis secara keren itu dibuang gitu aja sih. Sayang sih ya. Iya, karena kayak pada saat Bu udah bisa nge-absorb Gotenks sama Piccolo, udah Gohan tuh nggak ada apa-apanya lagi gitu loh. Dan tiba-tiba Vegeta muncul, tiba-tiba itu loh. Ya, sekarang gue makin paham sih kenapa lu bilang ini arc yang paling lemah sih. Iya kan? Arc yang paling lemah sih. Tiba-tiba muncul terus kayak, oh ya udah, tapi gimana gue balik ke bumi? Gue nggak bisa balik ke bumi. Yaudah kita tukeran hidup aja sama Grand Kai kan. Goku hidup lagi, terus dipindahin ke bumi. Oke, gimana? Kita kasih Potara aja. Tiba-tiba Potara tuh bisa nge-fusion. Tiba-tiba loh, tiba-tiba. Ya. Gohan tangkep, nggak ketangkep pak. Iya lagi. Gohan malah ke absorb. Ya. Sama siapa? Yaudah sama Vegeta aja. Buat dapetin fusion baru. Which sebenarnya Vegito keren banget. Keren banget. Tapi rasanya kayak nggak di build up aja gitu, ngerasa nggak sih lu? Betul. Kayak tiba-tiba aja ada gitu ya? Iya tiba-tiba aja kayak, oke, Vegeta dulu fusion sama gue ya gitu loh. Demi biar ada fusion Goku sama Vegeta, ada fusion baru, tapi nggak fusion dance. Iya, ya gue ngerasa dia kayaknya ini sih. Kayak rasanya agak bingung ya Toriyama mau kemana ada ceritanya ya? Iya, karena agak out of place, kayak naruh ini tapi naruh ini gitu. Iya. Di Busaga nih. Abis itu ngelawan Super Bu kalah kan, Super Bu ya di Kamek lah. Vegito udah cuman ya Vegito biasalah seperti yang kita sudah dengar di podcast ini ya. Biasalah. Iya, suka main-main. Baik lagi penyakit. Abis itu one way or another akhirnya Vegito di dalam Super Bu abis itu jadi balik ke form paling awalnya kan. Itu Kid Buu. Dan Kid Buu ngancurin bumi. Aduh. Yang Goku sempat bawa cuman Vegeta, ya. Bu yang gendut yang udah dimuntahin, ya kan? Mr. Satan. Salah satu manusia yang sisanya masih hidup. Ya. Dan anjing. Oh iya, anjing kecil itu ya. Iya, anjing kecil yang gara-gara itu Bu kepisah lah pokoknya. Iya, evil Bu keluar. Iya. Oke. Gimana cara ngalahin ini? Akhirnya itu udah mengarah ke salah satu jurus yang sangat ikonik lagi kan. Iya. Dan disitulah karakter development Vegeta kelar. Vegeta dari tidak menganggap Goku itu manusia, tahu kemanusiaan itu apa, sampai nge-respect Goku. Karena mau apapun terjadi, Goku tuh tetap berantem loh. Melawan siapapun, melawan Bu itu. Dan karena dia udah menerima diri dia sendiri, akhirnya dia bisa Super Saiyan 2 pada saat itu. Oh, kuncinya itu. Iya, kuncinya itu ya. Iya, karena kan dia dulu waktu di awal kan pengen banget, makanya dia sampai menerima majin kan, kegelapan dalam dirinya kan. Iya. Dia accept hal negatif gitu ya. Oh iya bener. Makin keren ya karakter development Vegeta ya. Iya, baru dia bisa tuh jadi Super Saiyan 2. Oke, gimana caranya? Pakai Genki Dama. Hah? Genki Dama? Lu serius? Itu udah castingnya lama,
Lu udah kepake itu 2 kali. Gak pernah berhasil, Cok. Betul, betul. Tenang, ini pasti berhasil. Oke, lu butuh berapa lama? 2 menit. 2 menit nge-casting time. Gue jamin 2 menit terlamanya Vegeta tuh. Lama tuh. Itu udah 2 menit terlama kita juga kayaknya. Iya, karena Vegeta tuh stage-nya tinggi, Pak. Vegeta kan ada holo kan, dimana Iya. holonya, dimana katanya kalau lu mati dalam stage holo, udah lu hilang gitu kan. Ya itu terakhirnya tuh. Vegeta harus bertahan hidup. Ya. Ya kan? Nahanin kan soalnya. Iya. Karena Goku lagi casting Gidama. Dan ini tuh kerennya adalah di mana semuanya tuh arc itu udah bergabung jadi satu. Ini pas udah jadi Kid Buu sih udah jadi bagus banget sih arc-nya. Ya. Dinamek, oke, hidupkan bumi, dar gitu kan. Semuanya, aku butuh energi. Tapi awalnya gak langsung kan? Gak langsung, Nggak padahal tuh langsung. cuman yang Piccolo, Teman-teman doang. teman-teman semua yang dinamek, terus kayak teman-teman yang di Dragon Ball tuh yang Indians gitu-gitu. Iya, pokoknya teman-teman lama gitu kan. Iya. Tapi kok kayak Ini kurang siapa? nih. Ini siapa? Ini bukan siapa-siapa kok. Nggak jelas, Gini-gini. nggak jelas ngapain sih? Nggak tahu lah. Terus lanjut mereka. Dan ternyata inilah cara Akira Toriyama kenapa Mr. Satan dibuat, Pak. Ya, karena Mr. Satan tuh dipercaya kan sama orang-orang terkenal Iya, gitu dia kan. pahlawan, dia tuh Lawan, ditoin paling kuat nih. paling kuat dia. Oh, ternyata Mr. Satan akan menyelamatkan bumi. Ya, ayo kita bantuin, ayo kita bantuin. Wah, itu dia. Semuanya itu bener-bener semua di bumi kan. Semua di bumi plus Namek gitu kan. Namek tuh 2 planet tuh ngasih Iya, energi semua ke Goku. semuanya tuh pakai udah pakai Porunga sama Shenlong tuh muncul kayak kalau ada apa-apa gimana nih gitu. Itu Gekidama paling gede kayaknya yang pernah lihat ya. Kedua kayaknya, kan yang pertama yang di GT kan lebih gede. Oke. GT selain universe soalnya. Ya udah. Ya, pokoknya Genkidama Paling gede yang DC. paling gede DC. Paling gede DC. Oke, mati lu Kid Buu gitu kan. Enggak Pak, enggak kuat Pak. Terus kayak gimana nih? Ini enggak kuat nih. Udah kekuatan satu bumi, energi satu bumi plus Namek masih belum kuat. Iya. Oke. Dari Cell, Frieza dan segala macem, solusinya yang dibuat Akira Toriyama itu selalu simple. Ya. Kayak kalau bisa Cell, kayak gimana cara beam struggle gini-gini. Yaudah kita distract dia aja biar Gohan bisa dapat kekuatan yang cukup buat Ya. nyerang balik kan. Ya. Solusinya simpel banget. Wish yang dikasih oleh Dende gitu. Kembalikan Goku ke kekuatan penuh. Oh di heal lagi kembali Iya. ya. Basically kasih sensu. Iya. Dan itu cukup buat mendebukan. Ya itu gimana tandanya karakter villain Dragon Ball itu udah kalah, hancur kan jadi debu kan. Debu. Wah, Karena semua musuhnya bisa regenerasi aja. iya anjing kayak tangannya tumbuh lah apa lagi terus. Ini kalau udah jadi hancur jadi debu kan nggak mungkin tumbuh kan. Kelar. Kelar. Sudah. Z kelar ditutup dengan epilog Ya. yang banyak orang nggak sebenarnya plus minus sama epilognya Z sih. Tapi menurut gua epilog Z adalah cocok untuk endingnya Z. Bukan ending Dragon Ball. Bukan. Endingnya Z atau endingnya Dragon Ball pada saat itu ya. Ya karena taunya itu kelar kan. Iya. Endingnya Dragon Ball pada saat itu adalah Goku mau latihan sama reinkarnasinya Buu yaitu Up kan. Itu muncul tuh. Iya, dia pamit sama semua orang. Mau ngelatih up gitu kan. Mau latih soalnya up. kan. Ya. Padahal orang bilang kayak, ini bukan ending yang satisfying, itu nggak ending gitu loh. Tapi menurut gue ini tuh malah justru ending yang bagus. Karena ini menunjukkan kalau misalnya Dragon Ball itu nggak tamat di cerita ini gitu loh. Masih banyak perjalanan lain. Perjalanan Goku lain di selanjutnya gitu. Oke, jadi kayak masih membuka possibility yang lain gitu. Iya, ini masih perjalanan Goku tuh nggak berhenti di sini gitu. Tapi cerita Dragon Ball berhenti di sini. Oh, berarti Dragon Ball selesai di sini tapi Gokunya masih ada gitu. Iya. Apa aja perjalanan Goku selanjutnya itu sudah up to your interpretation. Anjir. Damn. Jadi kelar nih ya, Z ya. Iya. Setelah 1 jam 10 menit. 1 jam 10 menitan kita ngomongin Dragon Ball Z. Ceritanya nih kelar nih. Iya, tamat tuh 1,5 jam tuh. Kita udah ngobrol 1,5 jam, tamat tuh cerita Z. 1,5 jam buat namatin Iya. cerita Z. Dan kita udah
banyak banget detail yang kita Kita skip lah ya. iya. Ya, kita recap lah. Menurut gue kalau misalnya teman-teman pengen nonton sebuah review yang komprehensif tentang Dragon Ball, gue sangat rekomen nama YouTube channel itu Totally Normal. Oke. Itu sangat bagus, dia itu sangat bagus buat ngebedah cerita Dragon Ball dari awal tuh dia dedikasin satu video tuh Oke. buat tiap arc, dan bahkan khusus di sendiri tuh bisa kalau nggak salah total tuh 5-6 jam sendiri gitu loh. Anjir. Oh dia lumayan sangat membahas secara detail ya. Iya, dan gue pun sangat terinspirasi buat ngebahas. Ini tuh Ball. beberapa poin-poinnya tuh dapat dari dia gitu loh. Jadi jadi shout out buat dia, Totally Syarat Normal. boleh mampir. Boleh Ya, mampir ke channelnya. silakan ke channel dia buat nonton sampai super sampai spin-off kayak Heroes pun ada gitu loh. Sheesh, emang dia pencinta Dragon Ball juga ya. Dan itu adalah salah satu dari impact-nya Dragon Ball gitu loh. Bisa menciptakan orang seperti ini gitu ya. Bisa menciptakan orang itu menciptakan sebuah karir yang purely ngomongin Dragon Ball gitu loh. Itu lucu ya saat ada orang yang karirnya tuh cuma ngebahas satu anime gitu loh. Iya. Sedalam itu dan sampai berapa lama gitu loh. Betul, Dan bisa sampai- survive gitu cuma gara-gara bahas Dragon Ball. Iya, dan impact-nya pun tidak seplek-tiplek harus jadiin bisnis kayak. Ya. Banyak orang-orang terinspirasi oleh karakter Goku. Secara tidak langsung ya. Countless people lah udah banyak Iya, banget orang yang terinspirasi. Kayak apa sesimpel kayak lu mau bikin meme yang zaman sekarang kayak gue nge-gym biar gue bisa fitnya kayak Goku Nah, gitu itu loh. udah hal kecil yang jadi impact loh buat semua orang. Iya. Dan kayak lu main anak kecil gitu kan, lu teriak kayak wah lu pengen jadi Super Saiyan gitu kan. Iya. Lu apa kayak lu menjalani hari lu terus lu apa capek gak kuat. Tapi kalau Goku sih gak bakal menyerah sih. Anjing. Impactnya tuh gak mesti kayak oh ini melahirkan anime baru, gak mesti melahirkan sebuah apa karya-karya berikutnya, tapi bahkan hal-hal kecil sehari-hari Iya. gitu banyak ya. Itu sudah obvious ya kalau misalnya akhirnya melahirkan Shonen Big Three dan yang Ya, lain gitu, ya. itu udah sangat jelas Ini gitu loh. salah besarnya, tapi kan ada yang kita di ground levelnya nih di sehari-harinya nih itu pengaruhnya ke Iya. sampai sekarang lo spirit Jadi itu. nggak sampai yang kita nggak perlu ngeliat ke scope yang lebih luas pun yang di sekecil yang dari ke kita pun kena gitu loh. Iya. Iya. Dan tidak sesimpel itu doang, kayak akhirnya pun Goku, Super Saiyan dan Z pun setelah menembus jadi sebuah pop culture gitu loh. Wah, udah masuk ke pop culture ya. Iya, Ya, udah masuk ke media mainstream. ke media mainstream dan di luar dari itu juga gitu loh. Mendunia segala macam. Iya, itu ada di mana-mana, apalagi kenanya di Latin Amerika ya. Wah, itu sangat besar sih influence-nya di Amerika Iya. Latin ya. Di Latin Amerika buat teman-teman yang nggak tahu tuh sama efeknya kayak waktu di Indo. Dia salah satu anime yang dapat rights-nya buat Oke. ditayangin di TV-TV dan prime-nya pas anak kecil, pas nonton Jamnya anak kecil lah ya. jamnya anak-anak gitu loh, pas anak-anak muda lagi nonton gitu loh. Ya. Dan itu kena, dan itu di-dubbing. Yang Di-dubbing pakai bahasa kenanya di-dubbing di Latin Amerika, sama kayak kita di-dubbing Udah Indo. Makanya kena di kita gitu kan. Ah, iya. Dan influence itu sampai gede banget, sampai banyak meme kayak kartel-kartel itu semuanya tuh superhero itu Goku gitu loh. Men, lu bayangin kartel-kartel yang se-hard itu, yang sekeras-keras itu, ya mereka mengemban spirit yang sama sama kita, men. Kita Iya. Goku juga gini, kan, men. Betul. Ya, mereka sama, dalam arti boys will be boys aja. Boys will be boys, bro. Iya, sampai ke Jiten dan Super pun ya impactnya masih Apa ya, semasif itu ya. semasif itu. Dan tidak minggu lalu kita sempat ngetis kayak di saat Dragon Ball adalah blueprint, Wah, Z ini adalah nge-redefine gitu loh. ya kita sempat ngetis dikit kemarin ya. Iya. Dan ini meredefine sebuah genre apa? Shonen ya. Nge-redefine sebuah battle shonen tuh seperti ini. Ini bukan golden star lagi, platinum standarnya gitu loh. Wah, ini benar-benar kayak lu mau belajar mau bikin battle shonen gimana yang oke, gimana yang kena ke orang ini gitu kan. Iya. Bener sih. Dan kemarin kita juga sempat bilang kayak Dragon Ball kalau misalnya ditayangin di sekarang itu nggak bakal sepopuler itu. Mungkin ya. Tapi Z, gue jamin bakal Masih kena ya? hype. Masih kena. Bener. Iya, gue jamin Super Saiyan itu, wah pada zaman dulu aja pak, Iya. Super Saiyan aja perubahan Super Saiyan aja bisa se-booming itu tanpa sosial media. Wah, lagi. Kita harus keep in mind ya guys. KPRC itu harus di keep in mind sih, benar sih. Karena nggak ada sosial media, nggak ada YouTube, nggak ada internet. Nggak ada.
forum medik itu adalah koran atau nonton berita, denger Berita, radio tuh dulu. mungkin kalau mungkin majalah gitu kan kalau anime Iya. atau apa gitu-gitu. Nggak ada loh. Nggak Nggak ada sosmed, nggak ada apa, nggak ada viral booming jadi sound jadi edits, nggak ada anjing. ada. Tapi mereka segede itu. Iya. Iya benar-benar. Dan lagunya pun buat di luar ya seperti ya Digo ya, itu lebih kena daripada lagu opening yang pertama. Lebih pertama, Cala Head Cala tuh jauh lebih terkenal di luar. Head Cala, na 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 na. Sampai lupa kan kalau misalnya di Bu tuh sempat ganti openingnya gitu loh. Oh iya, sangat se-booming itu soal populer. Betul. Iya. Sampai di remake berkali-kali, sampai ke Super pun diomas dan segala macam gitu loh. Oh iya, oke. Begitulah sebesar itu Sebesar itu. impact-nya. Sebesar Itu kena gak sih di logo impact Dragon Ball Z gitu loh? Kena sih. Sebenarnya kalau gue pribadi kan gue tidak directly tumbuh bareng dengan Dragon Ball Z atau Dragon Ball Z ya. Gue tumbuhnya sama anak-anaknya Dragon Ball gitu lah. Ya kayak Naruto, Bleach, One Piece ya Big Three lah. Tapi setelah abis itu gue discover ini mereka dari mana? Jadi si ini mereka nih seperti ini karena apa? Kayak karena Dragon Ball kan. Mereka ini lahir dan terbentuk patternnya seperti ini, kayak spirit yang disampaikan seperti ini dari sini. Ya mau gimana pun gue pasti terpengaruh sama Dragon Ball gitu loh. Yang kayak gue bilang di episode kemarin aja kan gue bilang turnamen arc yang gue inget pertama kali gue lihat di media itu adalah Tenkaichi Budokan Tenkaichi gitu loh. Bukan apa kita bilang kayak dari anime-anime yang lebih tua lain, bukan, tapi dari itu. Jadi ya mau gimana pun kita kan tumbuh dengan era shonen gitu. Kita berdua nih sebuah generasi anime yang tumbuh paling besar tuh pengaruhnya dari shonen. Shonen paling besar apa? Ya Dragon Ball. Iya. The platinum standar kayak yang lu bilang ya Dragon Ball. Mungkin era-era sekarang mungkin tumbuhnya bukan shonen kali, dengan era-era yang modern dari anime-anime Netflix atau apa gitu kan. Anime yang storytelling lebih berat, lebih dark or something. Kita dari shonen. Iya. Kelihatan tau generasi tubuh sama shonen sama generasi tubuh yang beda dengan. Gedenya gitu-gitu dong ya. Ya kayak gini. Tapi beda lah. Kita bisa lihat lah auranya tuh kerasa gitu. Iya. Gitu sih. Betul. Kerasa. Gue sih sangat lumayan terinfluence sih. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin nggak suka gitu sama Dragon Ball Z, kayak pengen nonton Dragon Ball Z tapi kayak nggak suka sama art style-nya dan segala macam. Iya. Karena udah terlalu tua mungkin outdated gitu segala macam. Boleh coba nonton Zikai mungkin ya. Oh iya, karena Zika itu kayak bilang apa, remaster dengan, walaupun bukan yang modern banget kayak sekarang, bukan, tapi lebih polish sedikit lah, lebih HD, pacingnya dibenerin. Ya makanya episode gak sepanjang Zika. Iya, dia cuma 100-an doang dibanding 300. 100 sekian dibanding 300. Iya, dan 100-an itu udah nge-cover 3 saga besar gitu kan. Iya, 3 saga yang tadi 1,5 jam kita bahas itu. Iya. Ya mungkin teman-teman boleh nonton Zikai. Boleh nonton Zikai, mungkin sebagai pembuka lah gitu. Iya, kayak buat biar gak kaget banget langsung ngikutin Z yang segitu panjang kan. Iya, karena memang Zikai dibuat gitu loh buat orang yang kayak pengen nonton nggak experience Dragon Ball, tapi nggak pengen rasain yang tua banget gitu loh. Gue nggak bilang Zikai lebih bagus ya, enggak sih, lebih bagus pastinya. Cuman kalau mau yang simpelnya lebih modern, art style lebih modern, apa namanya, pacingnya lebih bagus, lebih ya dipadetin lah. Ya Zikai aja nonton gitu loh. Dan art style-nya beberapa tuh dimiripin biar lu pas transisi ke Super itu tuh nggak terlalu jauh banget gitu loh. Terlalu loncat banget ya. Iya. Gue juga ngerasa ini sih nih, balik lagi ke gue lupa kayak gue pernah mention juga di episode sebelumnya yang kayak gue bilang kayak Dragon Ball tuh accurately made untuk apa target umurnya gitu loh. Karena di Z ini kan jaraknya kan berapa agak lama ya setelah Dragon Ball gitu kan dibuatnya kan. Dan ini udah lebih agak mature sedikit loh. Dari lu ceritanya aja kayak lu ngenalin ada masa depan, ada Trunks dari masa depan gitu-gitu. Dark kan. Pak, lebih ke dark. Iya, lebih dark kan. Jadi kayak maksudnya kayak merasa mereka pede dengan audiensnya ini udah bisa nih nerima kayak gini. Sementara kalau Dragon Ball kan ya masih lebih fun, lebih apa, ada jokes yang lebih ini gimana, lebih buat anak yang lebih immature. Ini udah lebih mature gitu loh. Jadi ya kelihatan buat tumbuh bareng sih, ini mantep, gokil sih. Dan akhirnya kamu ngerti banget sih kayak karakter Goku tuh kalau bertumbuh pas gedenya bakal jadi gimana. Jadi begini, jadinya waktu lu nonton tuh lu nggak ngerasa kayak kok beda banget nih ya Goku kecil sama Goku udah di Z ya gitu loh. Iya. Yang itu akan menjadi problem pada saat udah GT dan Super gitu loh. Kayak lu ngerasa kayak Gokunya tuh nggak sama kayak Goku yang dulu-dulu gitu loh. Iya. Tapi ya gitu sih. Tapi dia ya ini anime untuk bertumbuh bareng sih beneran. Betul. Sih. Jadi apa art favorit lu?
Damn. Saga. Saga favorit gue Cell kan? Cell sih. Berarti Tadi kita momennya sempat apa? ngomong kan. Cell Saga ya. Momennya apa ya? Momen sih. Momen Cell Saga yang paling sebenarnya gue paling suka awal-awal sih, karena dari awal Android Saga mulai, tadi Trunks dikenalin, Enter Trunks muncul datang, terus kita nggak tahu ini siapa, itu baru rasanya seger banget nih buat Dragon Ball. Kayak baik lagi tadi ini kayak kita dianggap mulai showdown tell mulai ada sedikit gitu loh, kayak gimana kita nge-figure out bareng gitu loh jalannya. Kayak kita ikut penasaran, kita pengen tahu ini. Oh wah, Android nih, ini siapa nih abang-abang bawa pedang nih, keren banget, one shot nih, one shot Frieza gitu. Frieza lagi ya yang Frieza lu liat digambarin di arc sebelumnya tuh, wah setengah mati lawannya gitu loh. Planetnya ini ngancurin planet men. Ditebas sama orang sekali gitu. Gila banget. Nah habis itu berjalan. Oh ternyata dari masa depan. Oh gue ternyata anaknya Vegeta. What? Anaknya Vegeta? Vegeta nikah sama siapa? Iya kan. Habis itu masuk lah lagi tadi yang sempat lu bilang introductionnya Cell. Itu kan juga bagus banget man. Itu eskalasi bagus loh tadi. Iya, eskalasi ceritanya bagus banget kan. Eskalasi dibikinnya bagus banget loh. Nah, anjing, apa nih? Kayak semi thriller gitu loh kan, kayak ini satu kota kok pada hilang semua orang-orangnya. Luar ada monster hijau punya ekor, anjing. Terus habis itu gimana sih Kamehameha dia kan, anjing. Bagus, itu di situ sih. Itu yang momen-momen yang kayak gue rasa ya tadi nge-solidify poin gue bahwa ini makin dewasa nih ceritanya. Karena dia percaya ini penontonnya udah bisa nih nerima cerita yang seperti ini, cara membawa cerita seperti ini. Disitulah ya kan seneng ya kalau kita dianggap dewasa kan. Pak kita bocah gitu. Woi seru nih gitu ceritanya. Gitu bro. Nih lu apa nih bro kalau mau nonton lu bro? Gue bakal basic sih kayaknya ya. Gak mau, gak ada yang basic bro. Gohan lawan Cell bro. Gohan lawan Cell. Gohan dari gak mau, dari momen dimana dia digebukin. Tadi gue bilang ya, Goku bilang itu anak lu tuh pengen banget cuman pengen disayang gitu loh. Dia kenapa ayahnya biarin dia berantem melawan orang gini. Akhirnya Gohan terpaksa. Ya. Itu tuh rasa sakit yang sama-sama tapi berbeda dari yang Goku alamin waktu di Namek gitu loh. Anjir. Rasa dimana lu nggak bisa menyelamatkan orang yang lu sayangin gitu loh. Damn. Dan akhirnya Gohan mengalahkan Cell dan itu pun dilakukan kayak dia sadar kayak dia nggak bisa ngelakuin ini sendiri gitu loh. Gue nangkapnya adalah dia tadi kan yang gue bilang bener tuh, Piccolo bilang kalau misalnya Gohan merasa dia tidak pernah dibantu sama bapaknya gitu kan. Akhirnya dia dibantu pada saat Kamehameha gitu loh. Walaupun sebenarnya itu hanya sebuah penggambar, itu Gohan ngelakuinnya sendiri gitu loh. Tapi dia disupport secara emosional gitu. Lu bisa lakuin gitu loh. Ada yang dorong lu dari belakangnya untuk. Betul. Ya itu touching juga sih. Iya. Selain epic juga ya. Selain epic ya touching sih. Jadi betul dan campur aduk ya. Keren banget. Abis itu ya Cell juga ya sebuah karakter yang ya bagus banget juga sih gitu. Dia villain yang dulu dapat menacingnya, dapat semuanya sih. Dapat dari eskalasi dia, susahnya lawan dia gitu segala macam. Iya. Jadi apa menurut teman-teman momen favorit, saga favorit? Iya, atau kayak karakter favorit kalian siapa? Kalau gue favorit gue sih kayak dinamika karakter Piccolo sama Gohan tuh gue suka banget sih. Gimana Piccolo pelan-pelan jadi manusia gitu loh. Manusiawi karena ngajarin bocah gitu loh. Ngajarin musuh anak dari musuhnya gitu tuh gue suka banget. Sampai anak kedua juga diajarin. Sampai anak keduanya adanya juga dia yang ngurus gitu. Sampai di Super cucunya. Pokoknya Piccolo tuh kayak the godfather-nya gitu, anak bapak asuhnya gitu. Iya, bapak asuhnya. Nah, siapa tahu teman-teman di rumah ada yang kayak, gue suka banget Vegeta tadi. Vegeta kan karakter development-nya dari yang prideful sampai dia harus rela ngeledakin diri dia gitu loh. Makin manusiawi lagi kayak gitu-gitu. Iya. Atau lu suka potensi Goten sama Trunks? Ya itu duo yang menyenangkan, lucu gitu kan. Lucu. Gimana kayak meme yang kayak kalau misalnya kan kemarin minggu lalu gue bilang kan itu cuma meme bilang Kamehameha tuh sebenarnya bisa siapa aja bisa. Itu Goten salah lo bilangnya Kamehameha. Terus bener. Terus kayak lah itu kan salah ngomong, dar keluar. Lah kalau misalnya gitu semua orang bisa dong. Iya. Meta jokes. Ya, apa momen kayak gitu ada aja kan. Iya, Fusion, Vegito gitu kan. Salah satu yang sangat ikonik banget tadi kita bilang. Mungkin Busaga bukan favorit gue karena penceritanya sedikit
berantakan Ya, kali ya. berantakan. Tapi kalau misalnya itu favorit kalian ya, monggo silakan gitu loh. Silakan. Dan komen aja di bawah apa yang menurut kalian tentang Z, apa yang bagusnya, apa kalian malah nggak cocok sama Z. Iya. Boleh banget, gue penasaran banget. Iya, gue penasaran juga apa yang kalian dapat dari kayak gitu-gitu loh, kayak karakter development apa yang kalian dapat, terus kayak anjir ini reflect kehidupan gue, terus menginspirasi gue kan, karena Dragon Ball Z kan menginspirasi banyak anak-anak kan, Iya. tubuh dewasa sekarang, siapa tahu apa gitu, Apa? yang menginspirasi kalian. Menginspirasi kalian, betul. Dan begitulah tentang episode 2 dari Dragon Ball Month. Wow. Agak panjang sendiri ya tentang Ya Z. mau gimana pun Z juga panjang banget. Iya. Ini peaknya Dragon Ball. Gimana gitu. menurut kalian, apakah kita sudah cukup komprehensif, apa kita kurang? Mau 5 jam. Mau kita lebih detail lagi tentang tiap arc atau segala macam, boleh banget komen di bawah kalau misalnya Yes. kesulitan dia. Dan minggu depan kita akan bahas tentang lanjutan dari Z, Dragon Ball Z. yaitu adalah pada saatnya canon, Pada masanya canon ya guys. pada masanya canon, kebanyakan bawahnya daripada atasnya. Dragon Ball GT. Begitulah perjalanan Goku yang spoiler dikit, itu bukan dipegang oleh Akira Toriyama. Iya, tidak sepenuhnya dipegang semuanya. Ya, sama dia. dan buat beberapa tahun pada saat itu, itulah endingnya Dragon Ball. Aduh, dan kayak gitulah endingnya Dragon Ball. Itu endingnya Dragon Ball gitu loh. Gimana menurut kita? Ditunggu minggu depan. Dan tentu saja di akhir bulan, seperti kita bilang di minggu lalu, kita ada special surprise. Harusnya udah sih di sosial media sih apa surprise-nya sih. Ini kita belum bilang di sini, tapi udah lihat harus ada teaser-teaser gitu. Ada teaser-teaser dikit, itulah yang akan kita lakukan di akhir bulan ini. Jadi ditunggu di minggu-minggu depannya lagi. Kita akan bahas GT sampai tamat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Say bye-bye. Bye. Kemarin kita bahas Dragon Ball biasa kan? Iya, Di mana nontonnya men? di sini nih. Dan semua playlistnya di sini nih, semua Dragon Ball dari awal sampai tamat. iya, oke. Selain Dragon Ball, kita bahas tentang shonen dan anime-anime lain tuh. Gimana tuh, Go? Sini kayaknya sih. Makanya Makanya nih, biar nggak kelewatan next episode dari Dragon Ball Month kita. Ngapain ul? di subscribe dulu nih. Subscribe Siapa tau dulu. nambah nih naga bolanya nih. Kita kumpulin lagi nanti. Anjay. Ayo kita cari ul bola naga berikutnya. Oke, yuk, Shen, Hah, harus nerdy ya tiap ending ya.